Sekarang ini entah kenapa banyak sekali para YouTuber yang bermunculan baru menjadi YouTuber dan dia sudah merasakan kesulitan untuk mendapatkan penonton. Enggak sedikit yang bertanya-tanya kepada saya melalui Instagram, WhatsApp, ataupun Telegram, itu dia menanyakan, "Bang, gimana sih cara untuk mendapatkan penonton?" Lalu ada lagi, "Bang, gimana sih cara untuk mendapatkan subscribe?" Bahkan juga ada yang bertanya, "Bang, kenapa sih jam tayang saya itu hilang?" Itu semua hal adalah kendala bagi para YouTuber. Saya pun merasakan hal seperti itu ketika saya berawal menjadi YouTuber. Mungkin teman-teman yang sekarang mengikuti saya dari awal, pasti teman-teman paham bahwasanya Bang Metrik ini itu dimulai dari nol juga, seperti halnya teman-teman. Saya pun sama, waktu itu sangat-sangat sulit untuk mendapatkan penonton, subscriber, bahkan juga jam tayang. Sebetulnya untuk kita bisa mendapatkan penonton itu ada flow-nya. Enggak semata-mata ketika kita membuatkan video itu akan langsung mendapatkan penonton. Tidak halnya seperti itu. Nah, di sini saya akan coba sharing apa yang sudah saya lakukan di awal-awal saya menjadi YouTuber. Yang akan saya bongkar secara keseluruhan dan tidak akan yang saya tutup-tutupi. Halo sahabat YouTube, balik lagi bersama Bang Netrik. Kali ini di suasana yang sangat-sangat berbeda. Ini kebetulan 2 hari ini sudah ya tergenang banjir seperti ini ya. Saya pun lagi ada di tengah-tengah jalan gang ini ya. Mudah-mudahan tidak menambah lagi airnya ya. Kita doakan saja mudah-mudahan bisa cepat surut ya untuk di banjir ini. Amin. Seperti biasa buat kalian masuk video ini yang subscribe dan yang like serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Dan juga tak lupa kita seruput heula kopina ieu nya. Aduh walaupun bukan kopi hideung nu penting mah haneut jeung raos lah nya. Apalagi dengan suasana yang lagi di tengah-tengah banjir kayak gini ya. Aduh keur katirisan jeung di kopi haneut ieu. Aduh mantul. Kita seruput heula setik mah nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Saya melihat YouTube sekarang ini itu tidak jauh beda seperti halnya YouTube di zaman dulu. Yang zaman dulu YouTube itu tidak ada yang namanya syarat monetisasi. Dari waktu tersebut ya, waktu dulu itu banyak sekali yang bermunculan menjadi YouTuber-YouTuber. Dan gak sedikit yang waktu itu para YouTuber itu bermunculan itu membuatkan konten yang asal-asalan. Yang penting niatnya dia untuk mendapatkan AdSense. Jadi dia mengupload video apapun, bahkan juga meng-reupload videonya orang lain karena demi untuk mendapatkan AdSense. Nah, sekarang saya melihat YouTube itu tidak jauh beda seperti halnya di zaman dulu itu, yang sekarang ini banyak juga YouTuber-YouTuber yang bermunculan, yang asal upload demi mendapatkan AdSense. Di awal-awali yang ada bonus shot, lalu sekarang lagi ada monetisasi shot ya. Nah, di sana saya melihat banyak sekali para YouTuber yang bermunculan. Akan tetapi dia itu asal upload karena demi mendapatkan AdSense tersebut. Tidak melihat dari peraturan-peraturan YouTube yang sekarang ini itu bisa dikatakan lebih ketat dari sebelumnya. Belum lama ada yang bertanya kepada saya bahwasannya dia itu baru 2 minggu lalu dia membuatkan channel dan juga mengupload video. Akan tetapi dia bertanya kenapa sih kok nggak ada penontonnya. Ketika saya mencoba masuk ke channelnya dan di sana saya melihat baru ada 2 video. Yang pertama video short dan yang kedua itu video panjang. Dalam hati saya ya saya senyum-senyum aja gitu ya. Tapi saya coba menyarankan ke yang punya channel tersebut kalau ingin berkembang di YouTube di awal-awal membangun channel silakan lakukan dengan konsisten. Karena channel baru-baru itu kan yang sudah saya katakan itu seperti halnya seorang atlet yang harus kita berikan makanan yang bergizi. Ingat ya, makanan yang bergizi ataupun konten yang berkualitas, yang ada nilai value-nya. Dan juga dari segi pelatihannya itu harus konsisten. Artinya harus mengupload lebih-lebih sering ya. Ini mah baru ngupload 2 minggu ya, 2 minggu lalu udah mengatakan nggak ada yang nonton ya. Nah ini ya, makanan yang bergizi, ya saya sebut saja itu makanan bergizi ya, ataupun konten yang berkualitas. Nah sekarang saya melihat, banyak sekali melihat ya, YouTuber-YouTuber yang baru masuk itu saya katakan saja jebolan dari halnya mungkin TikTok, Capcut, ataupun mungkin yang lainnya. Karena saya melihat dari segi videonya, dia seperti halnya asal upload aja, nggak ada nilai tambahnya. Dan saya katakan itu seperti halnya YouTube zaman dulu, yang dimana itu banyak sekali yang asal upload demi mendapatkan Google AdSense. Ketika sudah banyak ditolak monetisasi, nah dia berkuar-kuar, kenapa sih video saya itu nggak dimonetisasi, padahal itu editing original buatan saya sendiri.
Pengalaman dari saya sendiri ketika saya membuatkan video dan ingin mendapatkan penonton, hal yang pertama saya pikirkan adalah ide konten ataupun tema dari video yang akan saya bawakan. Apakah video nanti yang akan saya bawakan itu bisa tertarik ataupun mungkin sedang banyak dicari oleh orang lain ataupun tidak. Bahkan mungkin saya pun sampai banyak ngelamun ya demi untuk mendapatkan konten yang berkualitas, yang itu ada nilai value-nya buat para penonton yang mungkin nantinya bisa banyak ditemukan ataupun bisa lebih banyak atau yang sedang banyak dicari ataupun yang sedang viral. Beda seperti halnya sekarang ini para YouTuber yang asal membuatkan video dengan video orang lain, bahkan juga videonya itu ngambil dari medsos-medsos yang lainnya, asal upload aja. Nah, seperti itu. Yang saya pernah mengatakan bahwasanya untuk menjadi YouTuber itu ada flow-nya agar video kita itu bisa dapat penonton. Yang paling pertama itu adalah konten yang berkualitas, bukan berkualitas dari segi tampilannya, akan tetapi ada nilai value-nya, ataupun bisa dikatakan apakah video tersebut itu sedang banyak dicari, ataupun sedang viral, ataupun mungkin hal-hal yang lainnya. Itu senjata utama bagi YouTuber, yaitu adalah konten yang berkualitas. Sebelum kita membuatkan konten, jadikan diri kita itu sebagai penonton. Apakah video yang akan kita bawakan itu sedang banyak dicari ataupun sedang viral ataupun yang lainnya. Jangan sampai asal upload aja punya orang lain ya, disangkanya itu akan bisa mendapatkan banyak penonton, nggak taunya nihil. Selanjutnya, video yang berkualitas pun itu kita mungkin bisa dikatakan gak akan bisa mendapatkan penonton jika judul yang kita gunakan itu asal-asalan juga. Karena kunci utama di YouTube itu adalah data. Saya pernah mengatakan bahwasanya YouTube itu adalah sebuah sistem. Dan di dalam sistem itu ada yang namanya robot. Dan robot itu hanyalah membaca data. Apa jadinya jika video kita sudah berkualitas akan tetapi kita hanya menggunakan judul itu hanya dengan menggunakan titik saja? Coba saja ya teman-teman melakukan hal seperti itu. Apakah akan mudah mendapatkan penonton ataupun tidak? Itu mungkin bisa dijadikan salah satu pembuktian bahwasanya judul pada video kita pun itu bisa berpengaruh untuk kita bisa mendapatkan penonton. Lalu sekarang jika video kita sudah sangat berkualitas dan juga judul kita sudah bagus, akan tetapi thumbnail yang kita gunakan itu asal-asalan juga, nah itu di sana kita juga akan sulit untuk mendapatkan penonton. Flow yang saya sebut barusan itu sebetulnya sudah YouTube gunakan yang saat kita itu mengupload video. Yang pertama adalah membuatkan video ataupun mengupload video. Lalu kita harus membuatkan judul, lalu kita membuatkan thumbnail di sana. Nah, flow yang saya sebut itu adalah itu sistem yang YouTube gunakan dan itu harus kita lakukan secara sempurna. Jangan asal-asalan, asal upload, asal bikin judul, asal bikin thumbnail juga, nggak taunya nggak ada penontonnya. Itu semua adalah strategi-strategi yang saya gunakan ketika saya awal-awal menjadi YouTuber. Saat saya membuatkan konten, saya pun tidak asal-asalan membuat konten itu seperti apa dan juga judulnya juga sering saya buatkan ataupun saya pikirkan terlebih dahulu, bahkan juga dari segi thumbnailnya sering saya pikirkan terlebih dahulu. Karena untuk kita bisa mendapatkan penonton di YouTube ini itu banyak sekali faktor-faktor yang harus kita penuhi. Yang mungkin dengan ketiga faktor tersebut itu sudah mencukupi untuk kita bisa mendapatkan penonton. Sebetulnya masih banyak sekali faktor-faktor untuk bisa berkembang di YouTube ini. Tapi buat teman-teman mungkin hanya segitu saja. Nanti akan saya coba tambahkan lagi ya untuk lebihnya. Nah, buat teman-teman dimulai dari sekarang untuk membuatkan video yang berkualitas yang ada nilai value-nya. Jangan dulu tertuju kepada monetisasinya, tetapi kita bisa dulu saja untuk bisa membuatkan konten yang bernilai. Karena untuk Google AdSense itu hanyalah sekedar bonus yang mudah-mudahan mungkin ketika kita sudah bisa menjadi YouTuber ini, mungkin nantinya akan banyak endorse buat kita yang mungkin nantinya akan bisa melebihi dari nilai Google AdSense tersebut. Untuk semua hal tersebut itu sudah saya rangkum ke dalam playlist. Untuk playlistnya silakan kalian lihat yang ini. Silakan klik saja langsung di sana.
Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa berkembang. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.